Ketua KPPS di Bima, Nusa Tenggara Barat ditusuk warga saat pemungutan suara. Menikmati kuliner kepala dan rahang tuna bakar di kedai kaki lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini semakin semangat ya. Betul. Setelah kemarin sudah ada pilkada serentak. Betul. Hari ini tentunya ada lebaran baru yang menyemangati. Apalagi banyak informasi-informasi menarik ya. Betul sekali Angel, adanya optimisme pastinya bagi seluruh masyarakat Indonesia karena ada pemilihan kepala daerahnya ya. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Paka. Dan saya, Angelika Deavagam. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Ketua KPPS di Bima, Nusa Tenggara Barat dianiaya oleh warga saat pemungutan suara di TPS tengah berlangsung. Korban yang mendapat 4 luka serangan senjata tajam dilarikan ke RSUD Bima Guna untuk penanganan medis. Nasib nahas menimpa Ketua KPPS TPS 02 Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Koteng Bima, Nusa Tenggara Barat, Aswadin saat pemungutan suara berlangsung Rabu pagi. Korban diserang oleh seorang warga saat melaksanakan tugasnya menggunakan senjata tajam. Aswadin tiba-tiba diserang dari arah belakang dengan parang yang dibawa pelaku berinisial A. Korban langsung tersungkur ke tanah setelah mendapat 4 luka bacokan di bagian leher, punggung, dan tangan. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat kabur. Namun pelaku berhasil diamankan polisi dan TNI dari amukan massa. Belum diketahui motif dibalik penyerangan tersebut. Tanda tangan kertas suara untuk dibagi kepada pemilih. Lalu ya saya kaget, langsung bacok leher saya dan pundak. Saya tahan aja saya. Akibat penyerangan Ketua KPPS itu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Waduwani, Bima dihentikan sementara, kemudian berjalan kembali dengan 6 orang anggota KPPS. Sementara korban langsung dilarikan ke RSUD Bima untuk mendapatkan pertolongan medis. Kini korban masih terbaring lemah di RSUD Bima. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan melaporkan. Pemirsa, 2 wanita diduga koordinator lapangan serangan fajar untuk salah satu paslon dalam pilkada Batam diamankan warga. Ya, kedua wanita membagikan uang untuk mendapatkan dukungan mereka. Dua ibu rumah tangga diamankan warga di kawasan Ruko, California, Batam Center. Keduanya ditangkap saat mengambil sejumlah uang yang akan dibagikan kepada warga jelang pilkada. Mereka diduga akan mengarahkan warga untuk memilih salah satu paslon tertentu dalam pemilihan wali kota Batam. Usai menangkap keduanya, warga juga mengamankan barang bukti uang, salinan KTP warga, dan daftar nama penerima serangan fajar. Selanjutnya, kedua wanita ini diserahkan ke Bawaslu Batam. Dua orang ibu-ibu terkait dugaan money politik yang saat ini sedang proses kita mereka mencatat laporan. Oh, berarti lagi proses klarifikasi gitu Bang? Belum, karena kan kita untuk klarifikasi kan mintain keterangan ya, baru mintain keterangan dulu. Keterangan awal ya? Iya. Dari hasil pemeriksaan sementara Bawaslu, kedua wanita ini bekerja atas suruhan seorang tim sukses paslon. Hingga saat ini, Bawaslu bersama tim Gakumdu masih meminta keterangan mereka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan pelanggaran dengan serangan fajar menjelang pencoblosan, 2 pria ditangkap warga di Jember, Jawa Timur. Keduanya kemudian diserahkan ke Bawaslu berikut barang bukti 1 karung gula yang diduga akan dibagikan kepada warga. Aman PKD mana?
Dua orang pria tak berkutik saat tertangkap warga di Jalan Dr. Sutomo, Jember. Mereka diamankan setelah warga curiga dengan sebuah mobil berhenti di depan salah satu rumah saat tengah malam. Warga sempat menginterogasi keduanya sebelum menggeledah barang bawaan mereka. Warga menemukan satu karung gula yang diduga akan dibagikan untuk warga agar mendukung paslon tertentu. Uang tersebut kemudian dibawa warga ke Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh gitu. Ya akhirnya pulang, nggak taunya anak-anak kok kenal sama supirnya itu. Terus di dalam mobil ada apa? Kurang paham, yang taunya sudah ada gula dari bawah. Ada gula ya. Gitu. Ada berapa orang? Terlapornya ada dua. Terlapornya ada dua. Itu barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang ada di sini tadi ada gula 1 karung, terus ada beberapa bukti video-video dan juga foto. Hingga kini dua pria itu masih diminta keterangannya di Bawaslu terkait aktivitasnya di tengah malam yang kemudian ditangkap warga saat hari tenang pemilu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. Pemirsa, cekcok di jalan, seorang guru madrasah di Jepara, Jawa Tengah menjadi korban penembakan seorang pengemudi mobil mewah. Tak lama usai menerima laporan korban, Satreskrim Polres Jepara langsung menangkap pelaku. Seorang guru madrasah diniyah Eko Hadi Susanto, 42 tahun, warga desa Buaran, Jepara, Jawa Tengah, menjadi korban penembakan saat menjemput anaknya pulang sekolah. Usai peristiwa itu, korban melaporkan aksi arogan pelaku ke Polsek Mayong. Satreskrim Polres Jepara pun langsung menangkap pelaku saat berada di rumahnya. Insiden penembakan berawal saat korban nyaris tertabrak mobil mewah pelaku. Karena ditegur korban, pelaku justru emosi hingga terjadilah penembakan itu. Tidak hanya menembak korban, pelaku juga melampiaskan amarahnya dengan membakar sepeda motor milik korban saat perbaikan di bengkel. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menembak korban dengan senjata pistol jenis airgun tidak berizin yang dibeli secara online sejak 2 tahun lalu. Karena ingin memastikan dan si mobilnya tersangka juga berhenti dan kedua belah pihak sempat terjadi salah paham, kemudian si tersangka merasa tidak terima. Kini pelaku MMR ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal berlapis tentang penggunaan senjata api dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis sedan terperosok ke saluran air di pinggir Jalan Kolonel Sugiono, Jakarta Timur. Diduga wanita yang menjadi pengemudinya tak konsentrasi saat berkendara. Mobil sedan terjebak dalam saluran air di Jalan Kolonel Sugiono samping Banjir Kanal Timur, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga akibat pengemudi mobil tidak konsentrasi saat berkendara. Sebelumnya mobil melaju dari arah Pondok Kopi menuju kawasan Pondok Bambu dan tiba-tiba oleng ke kiri dan juga masuk ke saluran air. Saat kecelakaan, mobil ditumpangi 2 orang wanita. Sebelum masuk ke saluran air, mobil juga sempat menabrak trotoar. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Kolonel Sugiono sempat macet hingga beberapa kilometer. Pemirsa, seorang pria mengancam pengendara menggunakan senjata tajam di Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi masih memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Sambil membawa senjata tajam, seorang pria mengacungkan senjata tajam pada pengendara mobil di Jalan Panduraya, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya korban sangat ketakutan karena ancaman dari pelaku. Rekaman aksi pengancaman ini pun viral. Polisi membenarkan adanya tindakan aksi pengancaman ini dan kini tengah melakukan penyelidikan terkait motif pelaku. Selain itu, korban juga sudah melaporkan kasus pengancaman pada pihak kepolisian. Seorang laki-laki yang menggunakan sajam dan melakukan kekerasan terhadap benda atau barang. Nah, di dalam video itu dapat kita lihat seperti itu. Nah, kita sudah identifikasi beberapa nama dan dalam waktu dekat insya Allah kita akan amankan yang bersangkutan. Polisi kini tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan.
Pemirsa, 9 remaja di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digerebek warga lantaran diduga mendengar atau menggelar pesta miras di dalam kamar kosnya. Setelah diberi pembinaan, ke-9 remaja dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Viral di media sosial, 9 remaja diantaranya 3 perempuan dan 6 laki-laki digerebek dan diamankan warga di Balai RT di Kelurahan Kedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Para remaja ini diamankan lantaran diduga melakukan pesta miras di dalam kamar indekos yang meresahkan warga. Padahal warga seringkali menegur pemilik kos namun tidak ada respon dan cenderung tak acuh. Dari hasil penggerebekan, warga menemukan minuman yang diduga miras dan 9 remaja dalam kondisi yang diduga mabuk. Positif kalau ada yang namanya pesta miras di situ, sehingga teman-teman jaga tadi malam itu mengadakan penggerebekan. Ada 9 remaja, 3 perempuan, ada 6 laki-laki. Betul, ada minuman keras jenis es moni kalau tidak salah. Para remaja laki-laki diberi sanksi push up sebanyak 50 kali. Setelah diberikan pembinaan, 9 remaja berjanji akan segera meninggalkan tempat kos tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wiwawanto melaporkan. Pemirsa, sindikat spesialis curanmor yang sangat meresahkan diringkus polisi di Depok, Jawa Barat. 2 pelaku curanmor diamankan polisi. Dua pelaku curanmor yang kerap beraksi dan meresahkan warga digulung di Kukusan Beji, Depok. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama Juli hingga Oktober. Hasilnya, polisi mengamankan barang bukti, 5 unit sepeda motor hasil curian, dan sejumlah alat yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku ternyata sudah 5 kali beraksi mencuri motor. Usai beraksi, pelaku menjual setiap unit sepeda motor seharga 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Setiap beraksi, pelaku hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit. Pelaku ini mengaku kalau yang satu hanya janjinya, yang satu lagi ini pelaku utamanya dia mengaku baru 5 kali melakukan dan dilakukan karena untuk kebutuhan keluarga. Rencananya motor-motor ini akan dijual dengan harga. Para pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena menawarkan jasa PSK secara online di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Aksi tersebut terungkap setelah polisi mengintai korban yang dipekerjakan pelaku sebagai PSK. Satuan Reserse Kriminal Polres Oki, Sumatera Selatan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di sebuah penginapan dan karaoke di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Seorang pria ditangkap polisi karena menawarkan jasa PSK kepada pria hidung belang melalui aplikasi pesan singkat. Dari setiap transaksi, pelaku mendapatkan upah 30 hingga 200 juta rupiah. Praktik ini sudah ditekuninya sejak 5 bulan lalu. Kasus tindak pidana perdagangan orang ini terungkap setelah polisi mengintai korban yang dipekerjakan pelaku sebagai PSK. Melayani pria hidung belang dengan ketentuan dia mendapatkan keuntungan dari hasil apabila setelah dilakukan pembayaran atau dilakukan pemesanan terhadap perempuan yang disediakan oleh tersangka tersebut. Kini tersangka ditahan dan dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran terjadi di sebuah restoran di lantai 3 pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pekatnya asap memenuhi area gedung membuat para pengunjung dan pekerja panik. Kebakaran, guys. Para pengunjung dan pekerja sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat mendadak panik karena area lantai 3A gedung dipenuhi kepulan asap. Mereka berhamburan keluar demi menyelamatkan diri, khawatir amukan si jago merah kian mengganas.
Menurut pengunjung, kebakaran terjadi di sebuah restoran yang ada di lantai 3A, Pusat Perbelanjaan West Mall Grand Indonesia. Sempat terlihat kobaran api yang disertai bunyi alarm darurat yang membuat para pengunjung dan pekerja harus dievakuasi keluar gedung. Namun belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Ya tadi di lantai 4 itu ada dari restoran gitu kayak keluar percikan api. Terus jadinya kayak kebul gitu dan aku kan tenan di lantai 5 ya gitu. Jadi asapnya tuh udah sampai ke atas dan alarmnya tadi udah bunyi kenceng banget. Jadi orang-orang panik dan buru-buru langsung ke bawah sih, Mas. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api sebelum kebakaran kian meluas. Selama proses pemadaman, seluruh area gedung terpaksa steril sehingga aktivitas di dalam dihentikan sementara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, tim gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan membangun tanggul di Sungai Bremi, Pekalongan, Jawa Tengah untuk mengurangi dampak banjir. Sebelumnya tanggul tersebut jebol sepanjang 25 meter hingga memicu banjir di permukiman warga. Tim gabungan TNI Polri, BPBD, relawan bahu-membahu membuat tanggul darurat di pinggir Sungai Bremi, Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya tanggul ini jebol sepanjang 25 meter hingga memicu banjir di permukiman warga. Air sungai bercampur air laut pasang meluap ke 2 desa dan 1 kelurahan. Tanggul darurat dibuat sementara menggunakan karung tanah dan patok bambu. Sementara perbaikan permanen masih menunggu anggaran tahun depan. Semuanya pada guyup dari warga, TNI, Polri, sama Forkopimda, Forkopincam, semuanya ikut menanggulangi bencana banjir, yang terutama tanggul yang jebol di daerah Jeruk Sari. Sebelumnya tanggul setebal 3 meter dan tinggi 2 meter itu jebol akibat tak kuat menahan luapan air selama beberapa hari. Hingga kini ribuan warga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka terendam. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi seputar Pilkada. Pemirsa, pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta berlangsung lancar dan 3 pasangan calon telah menyalurkan suaranya. Berdasarkan hasil hitung cepat 3 lembaga survei, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul mengalahkan 2 paslon pesaingnya. Pasangan nomor urut 1 calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyalurkan hak suaranya di Bandung, Jawa Barat. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menggunakan hak pilihnya di Bogor, Jawa Barat. Sedangkan pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Komjen Pol Dharma Pongrekun yang berpasangan dengan Kun Wardana menggunakan hak suaranya di TPS nomor 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pasangan kandidat lainnya yakni paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyalurkan hak pilihnya di TPS 046 Jakarta Selatan dan TPS 65 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil hitung cepat 3 lembaga survei Pilkada DKI Jakarta, pasangan nomor 3 Pramono Anung unggul dibanding 2 paslon pesaingnya. Lingkaran Survei Indonesia LSI menunjukkan paslon Ridwan Kamil Suswono memperoleh suara 39,18%. Paslon Dharma Pongrekun Kun Wardana memperoleh suara 10,68%. Sedangkan pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih angka tertinggi 50,14%. Sedangkan hasil hitung cepat Carta Politika menunjukkan pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 39,25%, Dharma Pongrekun Kun Wardana memperoleh 10,60%, dan pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih 50,15%. Sementara hasil hitung cepat atau Quick Count Foxpol Center Research and Consulting menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul jauh dari 2 pesaingnya, yakni memperoleh 50,05%, Ridwan Kamil Suswono 39,4%, dan Dharma Pongrekun Kun Wardana 10,55%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sudah menanggapi hasil quick count dan berikut pernyataannya. Karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada.
Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran, itu realita. Adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan, dan kami menghimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas menerimanya, dan kita sama-sama bersiap dan seluruh warga yang ada di Jakarta untuk berhadapan dengan potensi pandemi berikutnya. Karena saudara-saudara semua, saudara-saudara saya warga Jakarta sudah menjatuhkan pilihannya. Pilkada Jakarta ini berbeda ya dibanding 5 tahun sebelumnya, jadi lebih rekonsiliatif kan. Yang dulu rival menjadi teman, teman jadi rival, nggak ada masalah. Kemudian kampanyenya relatif riang gembira, tidak ada hal-hal sara yang mengemuka dalam proses selama 2 bulan ini. Menurut saya di mana-mana dalam kontestasi siap menang harus siap kalah. Yang penting kejujuran, kualitas, ya, dan kebenaran yang menjadi patokan bagaimana kita. Sementara itu pemirsa, beberapa lembaga survei juga melakukan hitung cepat pilkada di Pulau Jawa. Provinsi Banten, pasangan Sony Dimyati unggul dari pasangan Airin Dede. Dan di Jawa Barat pemirsa, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mengalahkan 3 pasangan lainnya. Pilkada Jawa Tengah, Lutfi Yasin unggul dari Andika Hendrar. Sedangkan di Jawa Timur, pasangan Kofifa Emil unggul dari 2 pesaingnya. Hasil hitung cepat 3 lembaga survei dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten menunjukkan pasangan Andra Sony Dimyati Natakusuma lebih unggul dari pesaingnya pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi. LSI menunjukkan pasangan Sony Dimyati memperoleh suara 55,82%. Carta Politika menayangkan pasangan Sony Dimyati meraih 57,37%. Sedangkan Voxpol menunjukkan pasangan Andra Sony Dimyati meraih 56,55%. Sedangkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan hasil hitung cepat pasangan nomor urut 4, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, tak tertandingi. Deddy Erwan meraih 62,19% suara, meninggalkan 3 pasangan pesaingnya. Sementara itu dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah, LSI menunjukkan hasil hitung cepat pasangan Ahmad Lutfi Yasin meraup suara 59,69%. Begitu pula Carta Politika juga menempatkan Lutfi Yasin dengan perolehan 57,95%. Dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, 2 lembaga survei juga menunjukkan pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak unggul dari 2 pasangan lainnya. LSI menampilkan hasil hitung cepat pasangan Khofifah Emil meraih suara 58,14%. Sedangkan Carta Politika menunjukkan perolehan Khofifah Emil mencapai 57,70%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah lembaga survei juga melakukan hasil hitung cepat pemilihan Gubernur Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi Sumatera Utara, pasangan Bobi Surya mengungguli pasangan Edi Hasan. Ya, sedangkan Pilkada Sulawesi Selatan, pasangan Sudirman Fatmawati unggul dari pasangan Ramdan Azhar 36,01%. Sementara dalam Pilkada NTT, pasangan Melki Joni unggul dari 2 pasangan lainnya. Pemirsa, sejumlah artis mengadu peruntungan dalam Pilkada serentak tahun ini. Yang mereka optimis bisa meraup suara hingga 70% dan menangi pemilihan kepala daerah.
Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Gitalis Dwi Natarina, menggunakan hak pilihnya di TPS 4, Kelurahan Sukajaya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Gita yang mendampingi calon Gubernur Jawa Barat Acep Adang datang bersama anaknya. Gita, pedandut jebolan ajang pencarian bakat ini, optimis bisa meraih suara 60% dalam pilkada serentak tahun ini. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, mencoblos di TPS 3 Desa Cihanjuang, Bandung Barat. Ronald yang berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata mengaku tidak peduli dengan survei dan optimis bisa meraup suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ronald yang juga penyiar radio dan presenter ini menggunakan foto dengan gaya yang tidak biasa dalam surat suara. Berbeda dengan calon wali kota Batu, Krisdayanti, yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pilkada serentak tahun ini. Diva Indonesia ini memantau pemilihan wali kota Batu dari Villa Garuda miliknya di Bumi Aji, Kota Batu. Calon wali kota Batu nomor urut 3 ini mengaku perolehan suara untuk dirinya semakin membaik dan optimis menang dalam pemilihan wali kota Batu. Optimisme yang sama datang dari calon wakil Bupati Bandung nomor urut 2, Ali Syakib. Pesinetron yang berpasangan dengan calon Bupati Bandung Dadang Supriyatna optimis bisa meraup 72% suara warga Bandung. Optimisme itu disampaikan Syakib usai menggunakan hak pilihnya di TPS 31 Komplek Taman Kopo Indah 2 di Sarahayu Margahayu, Kabupaten Bandung. Calon Bupati Bandung Barat nomor urut 1, Syahrul Gunawan, menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kampung Ciloa, Desa Pamekaran, Soreang, Bandung Barat. Syahrul datang bersama istri dan anaknya yang baru pertama kali menggunakan hak suara. Pesinetron yang pernah menjadi wakil Bupati Bandung ini mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi pilkada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis tanah air menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Seperti pedangdut Ayu Ting Ting bersama keluarganya yang mencoblos di TPS 044 Depok dan pesinetron Citra Kirana dan Reski Aditya yang mencoblos di TPS 63 Cilandak. Ayu Ting Ting bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 044 Depok, Jawa Barat. Ayu Ting Ting dan keluarga kompak mengenakan pakaian dengan nuansa biru laut dan putih. Ayu juga menandai jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Pelantun alamat palsu ini juga berharap masyarakat tidak golput untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin selanjutnya. Pedangdut Inul Daratista bersama suaminya Adam Suseno tak mau ketinggalan menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak kali ini. Menuju ke TPS, Inul sempat membagi-bagikan makanan kecil kepada para tetangga yang dijumpai di TPS. Keduanya memberikan hak suara di TPS 092 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Secara umum, warga yang tinggal di komplek perumahan elit ini antusias memberikan suara pada Pilkada serentak 2024 kali ini. Sementara artis Citra Kirana dan Reski Aditya juga memberikan hak suara dalam Pilkada serentak di TPS 63 Cilandak, Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ciki dan Reski datang berdua, berjalan kaki dari rumah menuju TPS yang tak jauh dari rumahnya. Pasangan selebritis ini juga menyempatkan foto bersama warga dan petugas KPPS setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2024. Di hari pencoblosan, Partai Perindo berharap kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang amanah dan juga bekerja untuk rakyat.
tampil elegan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Anjela Tanusudibio, yang turut didampingi sang adik Jessica Tanusudibio, menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Usai menjalani proses pencoblosan kertas suara, Anjela berharap pilkada serentak di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Anjela Tanusudibio yang juga co-CEO MNC Group optimis pada hasil pilkada ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik dan berintegritas, serta bekerja untuk rakyat demi mensejahterakan daerahnya masing-masing. Selain itu, Valencia Tanusudibio bersama sang suami, Kevin Sanjaya Sukamulyo, juga tampil serasi mengenakan outfit kasual serba hitam saat melakukan proses pencoblosan di TPS ini. Keduanya pun juga berharap hasil yang terbaik di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi kuliner nih. Kevin, Ya. kamu suka ini nggak makanan seafood atau ikan laut? Waduh, aku suka banget ya, Angel. Wah, ada yang menarik nih Kevin. Pas banget di Kota Malang, Jawa Timur, ada kedai kaki lima yang menyajikan kuliner berupa kepala dan rahang tuna bakar. Waduh, kira-kira gimana ya sensasinya? Berikut informasinya untuk Anda. Terletak di Sendang Biru di Jalan Ciliwung, Kota Malang ini, kedai makanan laut ini sudah dipadati pembeli ketika baru dibuka pada sore hari. Para pembeli memilih langsung ikan laut segar yang akan dinikmati seperti tuna, kakap, sekar taji, lobster, dan cumi. Dan yang tengah viral dari kedai ini adalah sajian kepala dan rahang tuna berukuran jumbo. Kepala dan rahang tuna yang sudah dibersihkan direndam bumbu khusus, kemudian dibungkus daun pisang, lalu dibakar. Kepala dan rahang tuna dibakar selama sekitar 30 menit dengan 2 kali proses pengolesan bumbu khas. Untuk kualitas ekspor, jadi saat pemiletan itu kan yang dikirim cuma daging bagian badan, dan untuk kepala itu kan dijual di kalangan lokal. Daging yang kami jual itu juga daging-daging yang memang grade, ada di grade A, makanya juga kelasnya kelas-kelas daging ekspor. Satu kepala ikan tuna berukuran jumbo bisa disantap bersama-sama. Daging yang berada di sudut kepala dan rahang pun menambah sensasi kelezatan kuliner ini. Seru sih, karena kan kayak kita mulai dari ngancurin, nemuin beberapa daging, lemak, otot-ototnya. Serunya karena ada ngancurin rahangnya itu juga. Banyak ternyata, dagingnya banyak. Kita kira kayak, oh ini udah selesai, ternyata pas dicari-cari lagi, nemu lagi, banyak banget. Lemak-lemaknya juga enak sih. Enak. Bumbunya juga ngeresep banget. Dalam sehari, kedai kaki lima ini mampu menjual 50 hingga 60 kg ikan segar, mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp200.000. Bagaimana pemirsa? Penasaran dengan sensasi kepala dan rahang tuna bakar kaki lima ini? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Anita Dewi. Saya Kevin Pakan. Dan saya Jelika Devaga pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.